Selamat datang kembali di Balik Mimbar. Bareng gua Andi dan bersama gua Jadi. Ya, teman-teman. Kita di sini akan terus membagikan video-video unik. Yes. Kelakuan unik gereja-gereja atau pelayan-pelayan atau orang-orang yang berkecimpung di dalam Dunia pelayanan. Seperti Seperti namanya di Balik Mimbar. Jadi kita akan membongkar atau bukan membongkar sih, lebih memperlihatkan kelakuan apa aja nih yang ada aja di Balik Mimbar itu ya. Yang mungkin membuat kita berdua amazed, menggelitik atau kacau. Iya, kayak video kemarin kita ada amazed kan sama gereja yang memperhatikan sekelilingnya gitu, bahwa musisinya dikurung dalam akuarium walaupun lucu tapi niatnya baik gitu. Jadi jadi video-video yang kita reaction di sini tuh nggak selamanya untuk mengkritik dan melihatkan jelek-jelek ke gereja, enggak. Ada baiknya ya. Ada yang kalau memang emes kita bilang, keren. Kalau memang kacau gitu. Kayak yang Afrika kemarin. Betul. Jerman, lalu juga ada kemarin Indonesia kayaknya sempat ada ya. Satu. Yang dari timur. Kayaknya. Ya, kayaknya dari Indonesia ya. Sama yang kemarin juga ada yang gereja alien, gereja gay, kacau banget. Coba hari ini kira-kira apa nih? Ya, coba kita lihat editor, dikasih unjuk videonya. Apa ini? Waduh, bahaya. Aduh. Oh my god. Kenapa lagunya selalu ini ya? Nih, tentang sentuhan fisik lagi nih. Ngomongnya agak ngeri nih. Selesai dulu nggak apa-apa. Ya, gue juga. Mana ya? Oke. Coba dilanjutin aja. Nanti langsung kita bahas. Nah, ini kita coba. Ini video kedua ya. Oh, ini saling berkesinambungan satu sama lain. Oh. Ini video beneran ya guys, ini bukan yang kita bikin ya. Ini dokumentasinya mereka ya, kita cuma komentarin aja. Kita nggak sengaja itu untuk mencari dokumentasi langsung guys. Kita juga males gitu. Hati-hati ngomongnya. Hati-hati banget nih. Mana ini Jadi? Oke, Jadi gimana Jadi? Mungkin kalau pendapat aku dulu ya. Oke, boleh. Jawab pertama. Yang pertama, saya tidak meragukan atau tidak inilah. Bingung ya? Pilih kata-katanya bingung. Gini aja. Saya tidak menolak atau saya percaya akan namanya pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita lihat tadi kan pencurahan Roh Kudus nih. Ya. Tapi memang kok misalnya pencurahan Roh Kudus itu memang adalah sifatnya itu pribadi gitu dengan kita sama Tuhan atau segala macam gitu. Sebenarnya ini yang selalu menjadi perdebatan saya karena waktu itu beberapa kali saya pernah bukan datang, tapi ada waktu itu pendeta datang. Cuman nggak bakal sebut namanya. Pokoknya ada satu pendeta datang melakukan hal yang serupa. Datang kemana? Ada satu acara. Oke. Ada satu acara. Acara. Pokoknya ada ibadah acara. Ada ibadah. Ada acara ibadah diselenggarakan oleh satu tempat. Iya. Dan kebetulan waktu itu saya hadir. Oke. Pendetanya itu yang diundang itu
pendeta ini juga, maksudnya pendeta yang model-model kayak gini juga. Waktu itu dia menceritakan bahwa dia itu pernah merasakan hal ini, jadi dia pengen melakukan hal yang sama ke orang-orang yang ada di situ, supaya kita bisa merasakan. Saya sudah sempat percaya dong, karena dia bilang, sembah dia gitu. Akhirnya kita sembah kan, kita udah serius nih. Tapi pas dia dekat saya, dia gini nih, terima gitu. Pasti dia gini, gitu. jadi kayak agak ditoyor gitu. Kan saya jadi ditoyor kan jadinya kayak, kenapa ini? Iya. Udah gitu kan saya tidak jatuh kan? Iya. Di tangannya makin turun di dada, diginiin. Gitu. Di pelan-pelanin gitu, pelan-pelan. Di ininya tuh pelan-pelan gitu kayak. Iya. Terima. Kenapa ini? Jadi sebenarnya untuk beberapa hal itu ada beberapa hal yang jadinya menakutkan, tapi sebenarnya saya percaya karena beberapa kali saya pernah melihat langsung di mana pencurahan Roh Kudus itu sendiri sampai berbahasa roh atau segala macam gitu lah. Saya percaya, tapi kalau misalnya model-model kayak gini kembali kepada iman kita masing-masing. Kalau gue ya, gue sebenarnya gue pernah sih diginiin jatuh. Kan pencurahan Roh Kudus. Nah, gue pernah lah didoain terus gue ditumpang tangan jatuh gitu. Cuman gue nggak pernah setelah jatuh kayak tadi kan ada tuh kayak sampai kejang-kejang apa segala macam. Nah, gitu. gue nggak pernah tuh. Nah, makanya gue nggak tahu. Kalau lu kan dipaksa. Ya gue juga pernah sih kayak dipaksa-paksa gitu kayak ada. Nah, gimana ya? Kita percaya bahwa Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu ada. Dan cuman yang kita percaya adalah Roh Kudus itu tertib. Dia tidak memberontak seperti itu ya. Jadi jatuhnya tuh kayak bukan Roh Kudus yang masuk gitu ya. Istilahnya. Nah, itu takutnya kayak apa ya? Bisa juga kayak ada latah gitu nggak sih, Jet? Kayak misalnya satu orang nih, satu orang manifestasi. Jadi karena lihat satu orang manifestasi, pas ketika lu diperlakukan sama, lu jadi ikut-ikutan gitu. Iya, walaupun secara tidak langsung ya, jadinya kita kayak merasakan. Ada kan orang bilang, gue nggak berasa gue tadi kayak gini gitu kan. Ngerti. Nah, untuk video yang kedua ya, maaf ya, Pester, bukannya saya nggak percaya nih, saya respect gitu. Saya juga termasuk saya ibadah di gereja karismatik juga gitu ya. Betul. Cuman saya bahkan yang udah dipegang langsung aja sama pendeta gitu yang itu saya tuh masih kadang-kadang masih ragu gitu. Saya percaya ada Roh Kudus, tapi ketika diinin rebah terus kadang-kadang suka maksa seperti jadi yang bilang. Nah, apalagi ini yang pakai apa tadi tiupan doang. Iya, sampai apa tuh? Yang tadi cuma sampai terus kebal gitu. Ya walaupun ada di gereja pendeta-pendeta lain yang pernah kita lihat pakai jas. Iya, pakai jas. Gitu-gitu kan. Melakukan hal-hal yang sama. Iya, walaupun ada sih dulu pendeta besar. Mungkin teman-teman ada bisa lihat lah di YouTube atau di mana karena viral dia niup. Nah itu rebahnya puluhan orang, ratusan orang gitu. Orang luar negeri. Orang luar negeri. Betul, iya, tahu. Kita nggak perlu nyebutin namanya. Iya, nggak perlu sebutin. Tapi saya tahu. Cuman gue nggak tahu ya apa. Makanya karena mungkin teman-teman akan bilang yang ini ya, yang kontra sama kita gitu. Iya, yang kontra akan bilang, lu harus rasain dulu. Iya. Nah, betul. Masalahnya kita nggak pernah merasakan itu. Iya, tidak pernah merasakan hal itu. Nah, gue pun gitu, gue bilang, gue pun kalau lagi ibadah, ketika disuruh maju dan lain-lain didoain gitu-gitu, ya gue pernah rebah, gue bilang gue pernah gitu jatuh gitu. Cuman gue sampai kalau sampai yang kejang-kejang begitu sih kayaknya tidak ya, teman-teman. Iya, gitu-gitu loh. Ya gue nggak tahu ya. Cuman ya Pak, gimana ya gue ngomongnya ya. Ini di acara wah, itu ya? Komennya ditutup. Ini anak-anak muda Gen Z. Kata dia akan Tuhan pakai secara dahsyat membuat revival kuasa Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung Yesus. Wah. Ini masih baru nih 2025. Bener. Kata dia menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus 2025-2033. Nah ini maksudnya kenapa bisa tahu 2023? Maksudnya gini, Pester maaf nih. Kenapa langsung ada tahun ininya, tahun pastinya. Iya.
akan Tuhan pakai secara dahsyat membawa revival kuasa Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung Yesus Kristus 2025-2033. Revival is now happening di banyak kota-kota Indonesia, Taiwan, Asia dan bangsa-bangsa. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat turun atas generasi muda. Gue percayakan itu. Tapi untuk tahunnya lu tulis nih 2033 Pastor nih. Enggak gini masalah, kalau amanat agung itu selesai, berarti kan Yesus turun. Karena kiamat dong. Betul, karena amanat yang dia perintahkan untuk kita selesai di 2033. Berarti kita yang nggak kebagian itu bagaimana dong? Nggak ya, maksudnya orang udah prepare nih 2033. Iya, udah prepare duluan. Iya. Jadi sih emang itu ya, yang tadi balik lagi ya. Sebenarnya kalau misalnya pencurahan Roh Kudus ini saya percaya banget. Saya tidak menolak dan saya tidak membungkam hal ini, tapi kalau misalnya sampai yang kejang-kejang atau segala macam, pas itu akhirnya muncul kayak komentar tadi tuh kayak lu mesti ngerasain dulu gitu atau enggak apa segala macam. Itu balik lagi kepada bahwa pencurahan Roh Kudus dan hubungan kita sama Roh Kudus itu adalah pribadi kita sama Tuhan itu sendiri. Mungkin kita berdua belum merasakan, tapi kalau misalnya menurut pandangan dan sesuai Alkitab itu sendiri, mungkin ada yang sampai menari-nari gitu apa segala macam, tapi mungkin zaman sekarang emang perlu banyak pertanyaan lah. Tapi balik lagi itu adalah sama ini sih ya. Apa? Ini kan retret nih. Kayaknya retret kan? Iya. Karena kayak di rumah gitu ya. Enggak ada tulisannya sih. Iya, enggak tahu sih ini ibadah apa retret ya. Apalagi ini anak muda atau Gen Z dibilang. Iya. Gini deh. Sebelum jauh pesannya baik. Adalah dia supaya anak-anak ini lewat kuasa Roh Kudus amanat agung Yesus bisa tersampaikan, bisa dilakukan gitu kan. Menjadikan semua bangsa muridku gitu kan. Iya, betul. Masalahnya adalah ini pulang setelah jatuh rebah begini, pulang pada bener gak nih hidupnya? Karena ada yang langsung gue sudah murni, ayo kita berdosa lagi. Karena umur saya ini udah 30-an nih. Saya udah berapa kali ikut retret. Ya. Pulang dari situ. Belangsak lagi kok semua. Dia sendiri kan dia tidak menyinggung orang. Teman-teman saya juga begitu. yang ikut retret. Kita sama. Iya kan? Sama. Lagi jadi kan masih sekolah. Ya, betul. Coba lihat. Bahkan jadi kita nggak usah sebutin jadi sekolah di mana ya. Iya. Tapi jadi itu sekolah di tempat Kristen. Iya, sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Iya. Tapi barang-barang aja suka hilang. Kita tidak menyebut namanya. Betul. Tapi itu benar. Benar. Ini apalagi ini cuma retret, bayangin loh. Jadi ini sekolah di tempat Kristen yang bahkan asrama. Tapi barang-barang bisa hilang. Kalau kayak retret ini paling 3 hari. 2 hari lah. 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam. Oh iya, ininya retretnya ya. Enggak. Maksudnya kebanyakan retret. Oh iya. Kebanyakan retret. Oh, durasi lama retretnya ya. Maksimal. Bener. Rata-rata kan? Iya, rata-rata. Hampir enggak ada retret seminggu. Enggak ada. Jarang banget. Hampir aku belum pernah lihat malah ada retret seminggu. Paling banyak 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam lah. Ya kan? Iya, benar. Benar sih. Di retret itu mah kudu semua itu. Iya. Doa pagi. Pas itu baca renungan, ikut ibadahnya, ikut gamesnya dan lain-lain gitu kan. 3 hari itu mah bener. Coba hari keempat. Masih nggak dia doa pagi, masih nggak dia baca Alkitab. Nah, itu yang perlu di-maintain dulu. Betul. Kita sih seneng pesannya menuntaskan amanat agung, ya kan, menjadikan semua bangsa muridku. Itu perintah itu perintah udah konkret itu. Iya, itu tugas kita juga. Ya, betul. Itu tugas kita juga sebagai anak-anak Kristen, ya, menjadikan semua bangsa-bangsa muridku. Lewat di balik mimbar ini juga kita pengen itu. Teman-teman yang nonton jadi murid Kristus. Betul. Ya nggak? Betul. Cepat kita. Cepat. Walaupun nggak ada ininya buat kita. Kita nggak dapat apa-apa kan? Kita nggak dapat apa-apa. Iya kan? Kalau kita besar di surga. Iya, tapi maksudnya kita nggak di secara duniawi tidak. Karena di Alkitab juga tidak ditulis apa-apa. Iya. Kalau kau sudah menjadikan bangsa murid-muridku, nggak ditulis Tuhan kan kita akan. Iya. Kita akan dapat
Apakah nggak ada kan? Di Alkitab nggak ditulis kan? Nggak ada. Tuhan cuma bilang jadikan semua bangsa muridku. Udah Selesai. Titik di situ. Iya. Bukan dibilang kalau kalian bisa menjadikan semua bangsa muridku, kalian akan masuk surga, kalian akan dapat bidadari. Nggak, ya salah itu beda. Salah dong. Salah dong. Ya kan nggak ada dong. Tapi kayak kenal. Iya. Ya gitu. Ya, okay. Ya, saya respect sama Pester yang ada di sini. Ada di videonya. Cuman kita mungkin belum pernah merasakan. Yang sampai sama ya sama itu ibu-ibu. Iya, ibu-ibu baju. Iya, kakak pendeta ya, itu. Kakak pendeta itu. Juga kita respect. Cuman mungkin kita tidak belum merasakan. Betul. Mungkin di video minggu depan kita coba tanya. Nanti kan kita gereja nih. Oh iya. Minggu depan kita gereja. Kita tanya ya, ke gembala kita. Ya, betul. Kalau orang yang penyembahan ya, sampai getar-getar gimana gitu kan? Kenapa gitu? Atau sampai ditiup doang terus itu langsung rebah gitu. Yang kita tahu terakhir Allah meniup rohnya jadi orang. Langsung berubah gitu kan. Ya kan ketika Allah menghembuskan napasnya jadi orang. Jadi orang. Jadi hidup orangnya. Kenapa pendeta menghembuskan napas orang rebah? Iya. Agak kebalikannya ya. Itu dia makanya. Coba nanti kita tanya dulu ya. Minggu depan di podcast selanjutnya. Betul. Kita jawab ini. Ya. Mungkin bisa ditanyakan di podcast yang lain? Iya. Mungkin nanti akan kita tanya. Iya. Kenapa orang bisa ditiup? Pas itu rebah gitu mungkin kan. Mungkin sesi-sesi yang lain juga bisa ditanya. Enggak, nanti kita tanya. Minggu depan podcast di balik mimbar. Kita jelasin hasil pertanyaan kita dari gembala kita. Iya, betul. Boleh. Oke deh kalau gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ya, semoga tidak ada yang tersinggung. Gitu, kami cuman reaction aja. Ampun, gitu. Bang. Ya. Oke. Oke. Gua Andi. Ya, dan gua Jadi. Kita pamit. Bye.